Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga, kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim, dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Di antara nikmat Allah juga kita diberi anugerah viralnya bengkel kita, bengkel Miknet ini. Itu tidak lain juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nikmat Allah yang berupa terkenal atau viral ini hendaklah disikapi dengan baik, yaitu tidak membuat kita lebih baik dari orang lain, tidak membuat kita menjadi sombong, dan justru sebaliknya, karena kita dianggap karyawan yang rajin-rajin sholat, kita harusnya sholat 5 waktunya rajin-rajin semuanya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi kita ini bengkel yang terkenal sholatnya, menjaga sholat berjamaah, kurang lebih seperti itu. Berarti kita hendaklah juga bersama-sama menyikapi dengan rajin sholat berjamaah. Tujuannya bukan karena orang lain, tetapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadzal kitab asy-syaikh al-imam barakatul anam Abdullah Ba'alawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 59. 1, 2, 3, 4, baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal ulama'u, para ulama berkata, rahimahumullah, semoga Allah merahmati para ulama. Para ulama rahimahumullah berkata, berkatanya yaitu afdalul zikri, zikir yang paling utama adalah maka nabil qalbi wal lisani jami'an, jika zikir itu dilaksanakan dengan hati dan lisan secara bersamaan. Jadi secara keseluruhan, zikir dalam hati dan lisan bersamaan, itulah zikir yang paling utama. Wa zikrul qalbi alan firadihi, zikir hanya dengan hati afdalu, lebih utama, ala zikril lisani alan firadihi, atas zikir hanya dengan lisan. Jadi zikir dengan hati
ama zikir dengan lisan, mana yang paling utama? Zikir dengan hati. Jadi lisan tidak mengucapkan, tapi hatinya ingat Allah, itu lebih baik daripada lisan mengucapkan, hatinya tidak ingat Allah. Jadi kalau pilihan zikirlah hati ama zikir lisan, mana yang lebih baik? Zikir hati lebih baik daripada zikir lisan. Tapi yang lebih bagus adalah zikir lisan dan zikir hati bersama-sama. Lisannya mengucapkan kalimat zikir, hatinya ingat Allah dan merenungkan kandungan kalimat zikir tersebut. Jadi zikir yang paling utama, renungkan kalimat tersebut. Intaha, selesai sudah perkataan ulama. Kultu, saya berkata. Pengarang kitab ini Abdullah Bahlawi Al-Haddad mengomentari perkataan para ulama. Wa makna zikril qalbi, arti zikir hati adalah antakuna suratul zikri, redaksi zikir al-jari yang diucapkan alal lisani, atas lisan, hadiratan fihi, hadir di dalam hati, wajariyatan alaihi, dan memenuhi relung-relung hati. Nah, jadi yang dimaksud dengan zikir, makna zikir dengan zikir yang paling utama adalah lisannya mengucapkan, hatinya merenungkan kandungan tersebut. Misalun, contohnya adalah ma iza qala zakiru bilisanihi, tatkala seorang yang berzikir itu menyebutkan dengan lisannya la ilaha illallahu, kalimat la ilaha illallah, yakunu kadzalika qalihan laha biqalbihi, hal itu hadir juga di dalam hatinya. Jadi kita mengucapkan contohnya la ilaha illallah, maka arti kalimat la ilaha illallah ada di dalam hati kita. Tiada Tuhan selain Allah. Bukan hanya arti daripada tiada Tuhan selain Allah, tetapi perenungan lebih dalam terhadap kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, berarti saya tidak menggantungkan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Nah, perenungan seperti ini ada juga di dalam hati. Itulah makna zikir lisan dan zikir hati, hadirin sekalian. Wa qad yakunu, dan kadang-kadang makna zikril qalbi. Ini qad biasanya artinya sesungguhnya, tapi kalau jatuh setelah fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Yakunu itu fi'il mudhari. Nah, ini nahwu shorof, jadi sedikit saja tambahannya. Wa qad yakunu makna zikril qalbi, kadang-kadang arti zikir hati adalah ayyakuna makna zikri al-jari ala lisani hadiran biqalbihi, kalimat zikir itu berlaku di dalam lisan dan hatinya. Mislu, contohnya ayyakula, orang itu mengucapkan bilisanihi, dengan lisannya la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, wa yakunu makna hadhil kalimatis syarifah, maka arti kandungan kalimat yang mulia ini alladzi huwa, yaitu infiradil haqqi bil ilahiyati hadiran, hanya kepada Allah yang hak dia menyembah, hadiran hadir, bil fil qalbi di dalam hati. Jadi hanya kepada Allah yang hak dia menyembah, makna kalimat itu hadir di dalam hati. Jadi bukan hanya sekedar arti, tetapi kandungan-kandungan yang di dalam kalimat la ilaha illallah juga hadir di dalam hati. Maka itulah makna zikir lisan dan hati, hadirin sekalian.
Wallahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Qala Hujjatul Islam, seorang ulama yang bergelar Hujjatul Islam berkata, Hujjatul Islam itu yang membela Islam dengan argumentasi pemikiran, itu namanya Hujjatul Islam. Orang yang membela Islam dengan pemikirannya itu disebut Hujjatul Islam. Maksudnya adalah Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmati Imam Ghazali, al-zikru ala arba'i marotiba, zikir itu terbagi atas ada empat marotib, martabat, atas 4 derajat. Jadi zikir itu terbagi menjadi 4 derajat, kata Imam Ghazali. Marotib jamak dari martabat atau derajat. Zikir itu terbagi menjadi 4 derajat. Al-ula, yang pertama, zikrul lisani faqat, zikir lisan saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapan itu diucapkan, tapi hatinya nggak merenungkan, maka itu namanya zikir lisan saja. Ini derajat yang pertama. Wasaniyatu, yang kedua, zikrul qalbi ma'al lisani takallufan, zikir hati bersama lisan dengan dipaksa. Jadi dengan dipaksa, zikir hati dengan lisan disertai paksaan, hadirin sekalian. Jadi kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, Pak, memaksa hati kita agar mengingat Allah, memaksa hati kita mengucapkan arti la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi hati kita dipaksa oleh diri kita sendiri untuk mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, kita paksa hati kita mengingat kalimat-kalimat zikir. Ini derajat yang kedua. Berarti masih derajat yang rendah. Minimal kita ini. Jadi minimal kita latih diri kita. Tiap zikir paksa untuk menghadirkan hati kita. Kita mengucapkan subhanallah, artinya kita renungkan maha suci Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah, artinya kita renungkan segala puji bagi Allah. Dengan dipaksa, itu namanya derajat yang kedua. Wasalisatu, yang ketiga, derajat yang ketiga, zikrul qalbi, zikir hati. Tabaan, tentu saja, wahuduruhu, dan menghadirkan ma'al lisani, bersama lisan, min ghairi takallufin, tanpa dipaksa lagi. Jadi tanpa ada penekanan dari diri kita, kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita karena sudah terlatih, karena terus menerus awalnya kita memaksa menghadirkan hati, akhirnya kita ingat Allah tanpa dipaksa lagi. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita tanpa dipaksa sudah mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita tanpa ada paksaan dari diri kita sudah mengucapkan segala puji bagi Allah, dan begitu seterusnya. Jadi ucapan yang ada di dalam hati tanpa kita hadirkan sudah refleks, sudah otomatis. Nah, itu tingkatan yang ketiga. Tingkatan ketiga ini terjadi kalau tingkatan kedua kita laksanakan, yaitu kita paksa hadirkan Allah ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabi'atu, tingkatan yang keempat, istilahul mazkuri, memenuhi kalimat-kalimat zikir alal qalbi, di dalam hati, wasdihrokihi bihi, dan tenggelam di dalam kalimat zikir. Nah, ini derajat para wali dan para ulama. Hatinya selalu berzikir dalam kondisi apapun. Nah, ini derajat yang lebih tinggi lagi. Dimanapun dia berada, ingat Allah tidak pernah lepas. Dia melihat benda apapun yang diingat penciptanya, lalu dia ingat Allah. Dia lihat gunung, gunung itu
tinggi, menjulang, indah, lalu dia ingat penciptanya Allah Subhanahu wa taala, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat langit, langit itu begitu tinggi tanpa tiang, luar biasa langit tersebut, tentu ada penciptanya, penciptanya adalah Allah, dan dia memuji Allah, mengingat Allah. Dia lihat mobil, mobil itu jalan luar biasa, mobil itu bisa diciptakan karena ada otak manusia yang menciptakan Allah, lalu dia ingat Allah lagi. Jadi orang yang hatinya selalu ingat Allah ketika melihat apapun, maka itulah zikir yang keempat, tingkatan zikir yang keempat, orang yang hatinya sudah dipenuhi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan ini kalau mau keempat bisa, 1, 2, 3 harus dijalani. Zikir lisan harus dijalani. Zikir lisan bisa, harus paksa hati kita ingat Allah. Paksa hati kita ingat Allah, nanti lama-kelamaan akan terbiasa. Tanpa dipaksa mengucapkan zikir, terbiasa kali. Arti zikir direnungkan, terus menerus kita paksa untuk berzikir dan hatinya direnungkan dalam setiap apapun, kondisi apapun, nanti lama-kelamaan kalimat zikir itu ada di dalam hati kita, hadirin sekalian. Nah, ini tingkatan para waliullah, para anbiya, para nabi, para rasul, itu tingkatan yang keempat. Dan kita bukan nabi, kita bukan rasul, para waliullah, para ulama itu bisa sanggup ke tingkat yang keempat, yaitu lihat apapun yang diingat Allah, kondisi apapun yang diingat Allah. Waktu kesusahan dia ingat Allah, waktu kesusahan ini yang bikin Allah, lalu dia makin mendekat kepada Allah. Lalu dia waktu gembira, kegembiraan ini Allah yang beri, lalu dia ingat Allah. Nah, ini tingkatan yang keempat, hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang yang senang berzikir, gemar berzikir, dan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.